Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kemarin anak saya yang bersaksi. Hari ini sekarang ini saya yang bersaksi. Ya, saya bersaksi kemarin anak saya karena tidak bisa melihat bapak yang baik. Tapi kalau saya sekarang bersaksi, sebelum kita ikut Tuhan Yesus dan sesudah kita kenal Tuhan Yesus. Ya, ceritanya panjang tapi saya singkat aja ya. Sebelum saya kenal Tuhan Yesus, saya sering ke dukun, orang pintar, suhu, sering saya lakukan. Sering sekali saya ke sana. Asal saya bingung, saya sumpah, saya sama suami saya larinya ke situ. Saya sering ke situ. Jadi apa yang menjadi idaman hati saya, memang suhunya itu pinter. Jadi dia menjawab apa yang saya tanyakan, menyenangkan hati saya, menjadi hati saya, oh iya ya, kok enak ya, kok apik ya, kok bener ya. Saya ulangi terus ke situ. Pada suatu hari saya juga kasih jimat, suruh nyimpen, dikasih patung kecil, dikasih keris, terus dikasih tahu hu ya, kalau orang suhu itu kan kasih hu itu suruh bakar. Anak-anak saya semua suruh minum, bener, anak saya suruh minum satu persatu suruh minum. Katanya kalau minum ini di rumah bisa damai, anak-anak tidak bertengkar, anak-anak tidak nakal gitu. Nah, jadi saya nurutin, anak saya satu-satu saya suruh minum. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang saya lakukan itu semuanya tidak ada yang terjadi. Semua apa yang saya inginkan semuanya tidak ada kenyataan. Semuanya bohong, nol. Benar. Sampai saya ke Gunung Kawi, sampai saya pergi ke Pati, Semarang, kemanapun. Asal saya dengar dari sopir saya, ada orang pintar, saya ke sana, gitu loh. Tapi Tuhan itu baik. Sesudah saya punya besan Bu Esther, betulnya saya juga malu-malu mau ngaku sama Bu Esther. Kalau saya sering cari dukun, kalau saya pergi ke mana-mana saya malu. Malu sekali, saya enggak mau mengakui. Tapi saya ingat firman, dosa yang diakui akan diampuni. Pada waktu itu saya langsung ngaku sama Bu Esther. Waktu itu juga ada Pak Budiono, besan yang almarhum ya, yang Pak Budi namanya begitu. Saya mengakui kalau saya memang sering ke dukun, begini. Akhirnya pada waktu itu pun juga saya didoakan pelepasan. Rumah saya diurapi. Sudah itu, saudara-saudara, bapak-bapak sekalian, hidup saya pelan-pelan dirubah oleh Tuhan. Pelan-pelan dijadikan yang dulunya seperti itu, yang dulunya duit enggak punya, tiap hari bertengkar, enggak punya damai sukacita. Tapi sejak saya kenal Tuhan Yesus, sejak saya pelepasan semua itu, saya buangi semua, ya, jimat-jimat itu saya serahkan semua, saya kasihkan Bu Gembala dan Pak Gembala. Akhirnya hidup saya sudah berubah. Berubahnya apa? Mulai dari sedikit-sedikit berubah. Anak saya dulu yang kena narkoba sampai di penjara, sudah enggak begitu lagi. Anak saya lama-lama sudah pulih satu persatu, belum semuanya tapi sudah pulih satu persatu. Yang dulu banyak utang, katanya Linda kan gitu, dulu banyak utang sampai sering berbohong. Ya sekarang sudah enggak punya utang karena takut sama Tuhan. Sekarang sudah tidak hutang lagi. Karena apa? Tuhan mencukupkan, Tuhan menjawab doa saya. Asalkan saya sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan pasti membukakan jalan berkat, membukakan pintu bagi kita semuanya.
Terima kasih. Jadi saya sekali lagi sama bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalau ada yang masih mencari orang pintar, mencari dukun, mencari suhu, yang seperti itu lebih baik berhenti. Lebih baik jangan diteruskan. Bertobatlah, karena di situ kalau kita mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, kita bertobat akan diampuni. Ya, gitu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Saya ini ndredeg Pak, sungguhan takut, enggak pernah ke mimbar, jadi ke mimbar takut banget. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Ketemu dengan saya lagi, jangan bosan. Perjanjiannya hari ini saya tidak di sini, tapi kenapa saya di sini? Saya juga mendadak gitu. Jadi Bapak Ibu, keinginan mami saya itu sebetulnya cuma satu, dia pengen damai sejahtera, dia kepengen hidupnya itu tenang, punya uang, anaknya rukun dan lain-lain. Tapi hari itu dia nggak punya jalan, yang dia lihat cuma setan, dukun, suhu. Ada yang suhu hong ya, ada susah pokyok. Ada dukun, Pak Kasan, banyak namanya, dukunnya banyak banget. Waktu saya kecil tuh di atas pintu ada, di bawah lemari ada, di bawah bantal ada, di dompet ada, di mobil ada, semua banyak gitu. Mandi bunga dan lain-lain gitu. Ngelarung di Roro Kidul gitu. Sampai saya didatengin sama Nyi Roro Kidul, saya mau diambil jadi tumbal Bapak Ibu. Dari situ saya sangat trauma sama yang namanya suhu dukun dan terikat dengan setan. Saya percaya cuma satu, setan tidak pernah bisa memberkati dan memberi perdamaian, tidak pernah ada. Setan cuma tugasnya satu, dia akan mengikat kita sampai mati. Tugas setan cuma itu, dia nggak bisa berkatin. Yang menciptakan Taman Eden itu bukan setan, yang menciptakan Taman Eden itu Tuhan Yesus Allah kita yang kita sembah. Yesus Allah kita yang memberkati Abraham sampai jadi orang yang sangat kaya. Saya percaya Tuhan yang kita sembah yang bisa berkati itu cuma Yesus. Amin. Saya nggak percaya dengan setan yang jimat ini, ada apa Arab gundul lah, apalah dewa ini, dewa itu, yang membuat saya hari ini diberkatin Tuhan dan hidup saya damai sejahtera cuman Yesus, bukan sio, bukan apa itu horoskop Leo, Virgo atau apalah itu. Sio, weton, tidak. Yang menciptakan hari itu Taman Eden cuman Allah kita yang kita sembah. Tapi siapa yang mau ikut Allah, dia yang bisa masuk ke Taman Eden itu. Di Taman Eden ada 4 sungai, satu sungai yang penuh dengan emas, satu kesembuhan, satu percepatan, dan satu ada lagi. Itu yang Tuhan ciptakan buat kita. Saya cuma percaya satu hal, yang bisa memberkati dan memberikan damai sejahtera itu cuma Allah kita. Amin. Sekian, terima kasih.